Sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD akan digelar pagi ini di Kompleks Parlemen Jakarta. Momentum ini menjadi ajang penting penyampaian agenda kenegaraan termasuk dua pidato Presiden Prabowo Subianto yang akan memaparkan capaian kinerja pemerintah serta pengantar rancangan APBN 2026. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mengikuti siaran langsung kedua agenda pidato Presiden melalui televisi, radio, dan berbagai kanal digital. Pidato pertama dijadwalkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, berisi laporan capaian kinerja pemerintah selama hampir 10 bulan. Pidato kedua pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat akan memuat pengantar rancangan APBN tahun 2026 dalam rapat paripurna DPR RI. Ya, kita harus belajar disiplin ya. Disiplin menunggu sesuatu itu sampai waktunya. Jadi mungkin kita tidak biasakan berikan bocoran A1, A2 atau A3 kepada teman-teman. Yang jelas kita tunggu besok pidato Presiden. Dalam nota keuangan tentu kita bisa melihat besok dengan cukup terang bagaimana postur APBN kita dan apa-apa saja program prioritas yang akan disampaikan oleh Presiden. Saya minta maaf karena kita harus disiplin nih. Jadi kita tunggu besok pidato Presiden. Kalau dibocorkan hari ini, gitu ya. Jadi pidato Presiden besok itu kita nikmati pada waktunya, kita tonton pada waktunya sampai Presiden menyampaikan dua pidato. Dan untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Kompleks Parlemen Senayan yang akan menjadi lokasi pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2026, kita akan tanyakan pada jurnalis Berita 1 Zulfakar dan juru kamera Gilang Rahmat. Selamat pagi Zulfakar. Zul, bagaimana suasana terkini di kawasan Kompleks Parlemen Senayan? Apakah pengamanan sudah semakin ditingkatkan? Selamat pagi Eka dan juga pemirsa Berita 1. Kalau ditanya bagaimana suasana di depan Kompleks Parlemen Senayan, dapat kami sampaikan pantauan kami dari tadi, baik dari gerbang VVIP di depan Jalan Gatot Subroto ataupun tempat kami mengabarkan sekarang di gerbang Pancasila, nampak masih belum banyak kendaraan ataupun mobil dari tamu-tamu VVIP ataupun juga undangan baik dari anggota DPR atau DPD, kemudian juga dari Duta Besar Negara Sahabat juga kami masih belum nampak melihat kendaraan-kendaraan tersebut. Namun kami dari tadi melihat kendaraan-kendaraan dari anggota Polri dan TNI. Memang diketahui bahwa informasi yang kami himpun, anggota personil gabungan TNI Polri yang setidaknya ada ribuan personil anggota TNI Polri ini akan mengamankan ataupun menjaga ketertiban di kawasan Kompleks Senayan jelang nantinya sidang tahunan MPR DPR yang akan berlangsung di Kompleks Senayan yang dijadwalkan akan berlangsung dimulai pada sekitar pukul 9 nanti. Eka. Ya Zul, ini mengenai tamu yang akan datang ini kan pasti akan banyak sekali. Dan bagaimana dengan rekayasa arus lalu lintas di kawasan Kompleks Parlemen Senayan nanti? Ya Eka, betul sekali. Dari informasi yang kami terima setidaknya ada 1.000 lebih undangan yang akan hadir dalam sidang tahunan MPR DPR ini. Dan terkait dengan rekayasa arus lalu lintas sendiri di sekitar Kompleks Parlemen, informasi yang kami dapat dari Ditlantas Polda Metro Jaya ini menyampaikan bahwa pihaknya akan menerapkan rekayasa arus lalu lintas ini bersifat situasional gitu ya, sesuai dengan diskresi kepolisian, sehingga tim di lapangan personil lalu lintas ini akan melihat kondisi lalu lintas di sekitar Kompleks Senayan. Ketika ada sendatan-sendatan, maka pihak polisian akan mulai menerapkan rekayasa arus lalu lintas. Namun jika kita lihat atau bersemin dari pidato ataupun dari sidang tahunan ini, nampak memang rekayasa arus lalu lintas ini biasanya berlaku mulai dari pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, apalagi saat iring-iringan tamu VVIP ataupun Presiden Prabowo Subianto ini akan masuk dari gerbang utama, akan ada sejumlah rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan. Misalnya dapat kami informasikan
baik dari Jalan Gatot Subroto di depan gedung DPR ini akan ditutup sementara, kemudian arus kendaraan akan dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda, kemudian juga ke Jalan Asia Afrika, serta ke Jalan Gelora. Baik dari kendaraan yang datang dari arah Selipi menuju Semanggi ini akan dialihkan melalui Jalan Tentara Pelajar atau Jalan Palmera. Sementara dari arah Semanggi menuju Selipi akan dialihkan ke Jalan Asia Afrika ataupun Gerbang Pemuda. Namun informasi ini masih situasional ya, dan nantinya akan ada juga pihak kepolisian yang akan berjaga pada titik-titik rawan kemacetan, dan kita akan lihat bagaimana jalannya ataupun rekayasa arus lintas ini apakah akan diterapkan oleh pihak kepolisian. Eka. Baik Zul, pertanyaan terakhir, apa yang menjadi pembeda pidato kenegaraan kali ini dengan pidato kenegaraan sebelumnya? Ya Eka, betul sekali bahwa pada sidang tahunan MPR DPR ini akan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya, dan pada tahun ini yang membedakan tentunya ini merupakan momentum bersejarah, merupakan pidato kebangsaan atau pidato pertama dari Presiden Prabowo setelah dia dilantik di hadapan para tamu undangan ataupun anggota DPR ataupun MPR begitu ya. Dan yang membedakan juga nantinya publik juga akan menantikan bagaimana dalam pidato ini Presiden tentunya akan menyampaikan seperti arah kebijakan ke depan, lalu bagaimana program-program unggulan dan visi misi pembangunan ke depan. Dan tidak lupa juga yang akan menjadi sorotan publik adalah baju adat apa yang akan dikenakan oleh Presiden Prabowo dan makna apa di balik baju adat ini. Tentunya juga ini merupakan menunjukkan keberagaman dari kebudayaan Indonesia, dan tentunya kita akan saksikan apakah arahan Presiden, apakah juga bagaimana baju adat yang akan dikenakan oleh Presiden Prabowo Subianto pada sidang tahunan MPR DPR yang akan berlangsung dari pagi hingga sore hari nanti. Eka. Jurnalis Berita 1 Zulfakar dan juru kamera Gilang Rahmat melaporkan langsung dari kawasan Komplek Parlemen Senayan. Selamat bertugas kembali.